Saat makan malam Thanksgiving, ibuku berkata, kakakmu baru saja beli rumah yang sangat indah. Kapan kamu akhirnya settle down? Aku menjawab, oh, aku sudah kok. Aku hanya nggak mengundang siapapun yang pernah meragukanku. Wajahnya langsung memerah sementara semua orang di meja menoleh dan menatap kami. Untuk konteks, aku, perempuan, 28 tahun. Sejak aku lahir, seluruh hidupku rasanya seperti menonton keluargaku menyembah tanah yang diinjak kakak laki-lakiku. Sebut saja namanya Eden, 33 tahun. Aku nggak melebih-lebihkan. Sejak kami masih kecil, semuanya selalu tentang Eden. Eden masuk tim football. Eden dapat nilai A semua lagi. Sementara aku juara 2 kompetisi sains tingkat negara bagian, dan yang aku dapatkan dari ibu cuma, itu bagus, sayang. Tapi kamu lihat apa yang kakakmu capai? Ayah kami pergi waktu aku umur 4, dan Eden 9. Sejak saat itu, ibu seolah memindahkan seluruh harapan dan impiannya ke Eden. Di matanya, Eden jadi pria di rumah. Dan aku cuma anak satunya lagi. Anak cewek. Yang selalu dianggap belakangan. Ibu bahkan pernah menjadwal ulang pertunjukan tari aku cuma karena bentrok sama pertandingan football Eden. Ibu melewatkan wisuda SMA-ku karena Eden ada wawancara kerja hari itu, dan dia ingin mendukungnya dengan mengantar dan menunggunya di luar. Aku tidak mengada-ada. Nilai Eden biasa-biasa saja, tapi dia bisa kuliah dengan dukungan penuh dari keluarga. Sementara aku harus mengambil pinjaman mahasiswa dan kerja 2 pekerjaan karena, kata ibu, anak perempuan gak butuh bantuan sebanyak itu. Waktu Eden lulus dan dapat pekerjaan level pemula, keluarga bikin pesta besar-besaran dan undang semua kerabat. Waktu aku lulus dengan predikat honors, aku cuma dapat kartu ucapan. Satu-satunya yang sadar betapa kacau semua itu adalah sepupuku. Sebut saja namanya Nora. Dia sering datang ke rumah setelah makan malam perayaan Eden dan hanya duduk bersamaku, menemani saat aku berusaha keras menahan tangis. Tantemu itu nggak tahu apa yang dia lewatkan, katanya suatu malam. Tapi tetap saja, rasanya nggak banyak membantu. Apalagi saat aku harus melihat seluruh keluargaku bersikap seolah Eden baru saja menang hadiah Nobel. Padahal dia cuma dapat nilai C dan kerja di perusahaan milik ayah temannya. Aku pindah dari rumah umur 22 dan sejak itu nyaris berhenti membagi hal penting ke keluargaku. Buat apa? Misalnya aku bilang, aku baru naik jabatan. Jawabannya bisa, wah, bagus. Eden juga mau daftar posisi baru tuh. Atau aku cerita, aku baru liburan ke luar negeri. Lalu dibalas, wah, Eden tuh udah sibuk banget kerja sampai nggak sempat liburan. Kasihan ya. Akhirnya aku berhenti cerita. Aku tetap datang saat hari besar, menjawab pertanyaan permukaan mereka dengan jawaban umum, lalu cepat-cepat ganti topik. Sementara itu, di balik layar, aku kerja keras di perusahaan teknologi. Dapat promosi demi promosi, berinvestasi dengan bijak, dan membangun hidup yang bikin aku bahagia. Sejak SMA aku memang jago soal komputer, walau tak satu pun dari keluargaku pernah memperhatikan. Waktu Eden sibuk nongkrong, kata ibu, melatih keterampilan sosial, aku belajar coding sendiri. Setiap sisa uang aku pakai untuk bayar utang kuliah atau investasi. Ibu masih sesekali menelepon, tapi percakapan kami selalu seperti ini. Hai sayang, gimana kabarnya? Baik, kerjaan lancar. Oh, bagus. Ibu udah cerita belum? Eden baru naik jabatan. Dan setelah itu, selama 45 menit ke depan, isinya hanya Eden, dan Eden. Seperti jam yang tidak pernah rusak. Ada satu momen Thanksgiving sekitar 3 tahun lalu yang selalu membekas di pikiranku. Waktu itu aku baru saja dipromosikan jadi tim lead. Jabatan manajerial pertamaku. Aku benar-benar bangga, apalagi karena aku adalah tim lead termuda sepanjang sejarah perusahaan. Aku datang ke rumah ibu untuk makan malam, sebenarnya agak semangat, aku kira, mungkin kali ini ibu akan bangga padaku. Ethan juga datang, bersama pacarnya waktu itu, bukan Vanessa, cewek lain yang aku bahkan lupa namanya sekarang. Saat makan malam, ibu bertanya seperti biasa, jadi, gimana kabarmu, Jade? Dan kali ini, aku memutuskan untuk benar-benar menjawab. Sebenarnya minggu lalu aku dipromosikan jadi tim lead, kataku, mencoba tak terdengar terlalu antusias. Sekarang aku memimpin tim yang isinya 6 developer. Ibu hanya mengangguk sambil menyendok sayur. Itu bagus, sayang.
Eden, coba ceritain soal proyek barumu itu. Dan begitu saja, obrolan langsung beralih ke Eden, yang saat itu kerja jualan asuransi atau apalah. Seluruh keluarga terpesona saat Eden cerita bagaimana dia meyakinkan pemilik toko lokal untuk ganti penyedia asuransi. Nora, yang duduk di sebelahku, diam-diam menggenggam tanganku di bawah meja. Dia tahu. Dia selalu tahu. Setelah makan malam, aku sedang bantu cuci piring di dapur saat Tante Debbie menghampiriku. Jadi, Jade, ada pria spesial dalam hidupmu sekarang? Aku menggeleng. Belum ada, Tante. Sekarang aku lagi fokus ke karir. Dia mengeklik lidahnya dan mendekat seolah akan membisikkan kebijaksanaan hidup yang dalam. Jangan tunggu terlalu lama ya, sayang. Laki-laki tuh nggak suka perempuan yang terlalu fokus sama karir. Lihat tuh kakakmu, udah punya pacar padahal karirnya juga belum stabil. Aku cuma tersenyum dan menggosok Gravy Boat yang sedang aku cuci dengan lebih keras. Percuma menjelaskan bahwa aku memang tidak tertarik pada pria yang merasa terintimidasi oleh ambisiku. Malam itu, saat aku pamit pulang, ibu memelukku di depan pintu. Senang kamu datang, sayang. Kamu harus lebih sering main ke sini. Aku lumayan sibuk sama kerjaan, Bu, kataku. Apalagi sejak dapat promosi. Wajah ibu sempat kosong sesaat, lalu dia tersenyum. Oh iya, promosi kecilmu itu. Bagus, nak. Mungkin suatu hari kamu bisa sukses kayak kakakmu. Aku rasa dia bahkan tidak sadar betapa menyakitkannya kata-kata itu. Baginya, itu hanya fakta hidup, Eden itu sukses. Dan aku? Tidak. Apapun kenyataannya. Malam itu dalam perjalanan pulang, aku memutuskan, aku selesai mengejar pengakuan mereka. Selesai berharap mereka akan menghargai usahaku. Selesai menyiapkan diriku untuk terus kecewa. Mulai saat itu, aku hidup hanya untuk diriku sendiri. Dan tahu tidak, semuanya mulai berjalan sangat baik begitu aku berhenti peduli dengan pendapat mereka. Startup tempatku bekerja berkembang pesat, pendanaan terus mengalir, basis pengguna tumbuh pesat, dan aku dipromosikan menjadi development director saat timku semakin besar. Aku kerja gila-gilaan, tapi aku menikmati setiap detiknya. Sementara itu, Eden terus pindah-pindah kerja. Asuransi, real estate, lalu pekerjaan marketing yang bahkan terdengar samar. Tak pernah bertahan lebih dari setahun. Tapi di mata ibu, setiap pergantian itu adalah langkah karir yang berani. Bukti bahwa Eden terlalu bertalenta untuk dikekang oleh satu pekerjaan. Musim panas lalu, ibu mengundang seluruh keluarga ke rumah untuk acara cokot merayakan kabar besar Eden. Aku hampir tidak datang, tapi Nora memohon agar aku datang demi dukungan moral. Dia benci acara keluarga sama seperti aku. Please, Jade, tulisnya lewat pesan. Kalau aku harus dengar Tante Debbie nanya lagi kenapa aku belum nikah tanpa ada bala bantuan, aku bisa meledak. Jadi aku datang. Begitu sampai di halaman belakang rumah ibu, aku disambut dengan pemandangan yang begitu berlebihan sampai terasa seperti parodi. Balon di mana-mana, spanduk bertuliskan, "Selamat Eden." Terbentang di teras, dan kue besar berbentuk rumah duduk di atas meja piknik. Ibu melihatku dan langsung menghampiri, nyaris melompat kegirangan. Jade, kamu datang juga. Wah, senangnya. Kakakmu punya kabar besar banget. Iya, luar biasa banget, kataku sambil memandang sekeliling pada dekorasi. Sebenarnya kita sedang merayakan apa, sih? Senyum ibu makin melebar, entah bagaimana caranya. Tunggu aja pengumumannya. Eden mau sampaikan sendiri ke semua orang. Aku mengambil soda dari coler dan menemukan Nora bersembunyi di sudut halaman, tanpa seperti berharap bisa teleport ke dimensi lain. Tolong bunuh aku sekarang juga, gumamnya saat aku mendekat. Tanteku udah nanya apakah aku pernah coba aplikasi dating. Katanya gitu sekarang caranya anak muda ketemu jodoh. Terus om bilang jam biologisku makin sempit. Aku tertawa kecil. Acara keluarga selalu penuh kejutannya. Kami berdiri di sana, menyaksikan lebih banyak kerabat berdatangan, dan seperti magnet, semuanya langsung mengerubungi Eden dan pacarnya, Vanessa. Mereka seperti raja dan ratu pesta, berdiri di dekat panggangan. Eden memakai senyum sombong yang sudah kukenal seumur hidupku. Senyum, aku lebih hebat dari kalian semua. Akhirnya, setelah semua orang berkumpul, ibu mengetuk gelas dengan garpu untuk menarik perhatian. Semua.
Ibu bangga banget mau mengumumkan. Eden sudah dipersetujui untuk mengambil KPR rumah pertamanya. Mereka menyambutnya seperti dia baru saja menemukan cara membeli properti tanpa harus jual ginjal. Tante Debbie bahkan sampai menitikkan air mata, hanya karena Eden disetujui untuk KPR. Aku berharap aku bercanda, lalu ibu menambahkan, rumahnya di Oakwood Heights. 4 kamar, basement yang sudah jadi. Dan semua orang langsung ternganga dan bertepuk tangan. Nora mendekat dan berbisik, cuma aku nggak sih? Atau ini aneh banget buat dirayakan? Bukan cuma kamu, balasku pelan. Paman Rick melihatku berdiri di pinggir halaman dan menghampiri. Jadi Jade, masih ngekos di apartemen kecilmu di pusat kota? Aku hanya tersenyum. Iya, masih di sana. Dia tertawa kecil dan menepuk pundakku. Mungkin suatu hari kamu bakal nyusul kayak kakakmu. Gak semua orang bisa sukses dengan cepat. Aku hanya menyeruput minuman dan pergi sebelum mengatakan sesuatu yang akan kusesali. Saat membantu membersihkan setelah acara, aku tanpa sengaja mendengar percakapan antara ibu dan Eden di dapur. Uangnya agak mepet, kata Eden. Aku mungkin perlu pinjam lebih banyak dari yang kita bahas. Ibu menghela napas. Eden, ibu sudah kasih kamu $15.000. Itu hampir semua tabungan ibu. Aku tahu, jawab Eden. Tapi rumah ini sempurna. Vanessa benar-benar ingin rumah itu. Kita bisa ambil kartu kredit lagi buat sisanya. Aku cepat-cepat menjauh sebelum mereka sadar aku mendengar. Tapi percakapan itu terus terngiang selama berminggu-minggu. Dalam perjalanan pulang, aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang aku dengar. Ibu telah memberikan $15.000 untuk uang muka rumah Eden. Itu uang yang ibu tabung selama bertahun-tahun untuk pensiun, uang yang sebenarnya tidak bisa dia berikan sembarangan. Dan soal, ambil kartu kredit lagi? Nada bicaranya membuatku yakin itu bukan kartu pertama, atau bahkan kedua. Sementara itu, ibu bahkan tidak pernah menawarkan 1 sen pun saat aku pindah ke apartemenku. Waktu aku tanya apakah aku boleh nitip beberapa kardus di garasinya sementara aku beres-beres, dia malah tampak kesal. Semakin kupikirkan, semakin marah aku. Bukan cuma karena favoritisme yang jelas-jelas terjadi, itu sih sudah biasa, tapi juga karena Eden kelihatan memanfaatkan ibu. Ibu bukan orang kaya. Dia kerja sebagai asisten administrasi di klinik gigi lokal, masih tinggal di rumah kecil tempat kami dibesarkan, dan mobilnya sudah berusia 10 tahun. $15.000 itu pasti hasil tabungan bertahun-tahun. Dan Eden memperlakukannya seperti receh, bahkan sudah berpikir bagaimana caranya minta lebih banyak lagi. Keesokan harinya, aku melakukan sesuatu yang tidak terlalu kubanggakan. Aku menggunakan keterampilan teknisku untuk mencari laporan kredit Eden. Memang tidak etis, dan tidak legal, tapi aku khawatir tentang ibu. Aku ingin tahu seberapa parah sebenarnya situasinya. Dan hasilnya mengejutkanku. Eden punya 5 kartu kredit, hampir semuanya maksimal. Skor kreditnya parah. Dia telat bayar cicilan mobil berkali-kali. Dia baru-baru ini mengajukan banyak kredit baru, hampir semuanya ditolak. Singkatnya, Eden bencana finansial, dan dia berencana mengambil KPR. Aku sempat berpikir untuk memperingatkan ibu, tapi aku tahu dia tidak akan mendengarku. Buat dia, Eden tidak mungkin salah, dan aku hanya cemburu, petty, atau apalah yang selama ini dia yakini tentangku. Jadi aku simpan semua itu sendiri. Tapi sejak saat itu, aku mulai lebih sering menghubungi ibu, telepon ringan sekadar menanyakan kabar. Tapi setiap kali kami bicara, dia selalu kembali membahas Eden dan rumah barunya yang luar biasa. Yang tidak mereka tahu, seluruh keluarga, adalah aku sudah berhasil besar di pekerjaanku selama bertahun-tahun. Aku mulai sebagai junior developer, lalu cepat naik jadi tim lead, manajer departemen, dan akhirnya Chief Technology Officer di sebuah startup yang diakuisisi tahun lalu. Saham yang aku punya? Nilainya sekarang gila-gilaan setelah akuisisi. Aku juga mulai berinvestasi sejak umur 23, beli kripto sebelum harganya meledak, dan taruh uang di saham-saham yang naik drastis saat pandemi. Aku tidak pernah pamer soal kesuksesanku. Masih tinggal di apartemen yang sama. Masih pakai mobil biasa. Masih bawa bekal ke kantor. Tapi aku punya tabungan dan investasi yang terus bertumbuh setiap bulan. Sekitar 8 bulan lalu, aku menemukan rumah impianku. Sebenarnya aku tidak sedang cari. Aku sudah nyaman di apartemen. Tapi seorang kolega bilang tetangganya mau jual rumah secara pribadi, tanpa agen,